Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Syariantari. Saya dari Prodi Tasawuf Psikoterapi mahasiswa semester 6. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pemaknaan sufistik rahasia Toharoh untuk memenuhi tugas mata kuliah fikih dan tasawuf. Toharoh menurut bahasa yaitu kebersihan atau kesucian, sedangkan secara istilah toharoh yaitu bersih dan suci dari segala hadas dan najis yang menghalangi pelaksanaan ibadah seperti sholat maupun ibadah lainnya. Macam-macam toharoh hingga ada 4. Yang pertama, wudhu untuk menghilangkan hadas kecil. Yang kedua, ada tayamum untuk menggantikan wudhu dalam kondisi tertentu seperti tidak adanya air ketika kita ingin melaksanakan ibadah sholat. Yang ketiga yaitu mandi wajib untuk menghilangkan hadas besar. Dan yang terakhir yaitu ada istinja, membersihkan badan, pakaian, dan tempat yang akan kita gunakan untuk beribadah. Faktor penyebab toharoh yaitu karena adanya hadas dan najis. Hadas sendiri dibagi menjadi 2, yaitu hadas kecil dan juga hadas besar. Hadas kecil salah satu contohnya yaitu ketika kita bersentuhan kulit dengan lawan jenis, dan cara menyucikannya yaitu dengan cara berwudu. Sedangkan hadas besar yaitu contohnya ketika keluarnya air mani ataupun setelah haid, kita diharuskan berwudu dan juga mandi besar. Sedangkan najis, teman-teman, najis itu dibagi menjadi 3 tingkatan, yaitu najis kecil, najis sedang, dan juga najis besar. Najis kecil yang sering kita jumpai salah satunya yaitu kencing air bayi yang masih ASI, belum terkena makanan sama sekali, sehingga membersihkannya yaitu cukup dengan membersihkan air saja. Kemudian najis sedang, contohnya yaitu ketika baju kita terkena dengan kotoran hewan, dan cara membersihkannya itu cukup dibasuh dengan air sampai kotorannya hilang. Sedangkan yang terakhir ini najis besar yang sering kita ketahui yaitu ketika kita terkena air liur anjing, maka kita cara membersihkannya tidak cukup dengan air saja, tapi juga harus dicampur dengan tanah. Seperti yang sudah dijelaskan tadi sebelumnya mengenai macam-macam toharoh, untuk itu sekarang saya akan menjelaskan mengenai cara-cara toharoh. Yang pertama yaitu cara wudhu. Yang kita ketahui baik rukun maupun sunnah wudhu itu berbeda. Untuk yang rukun wudhu itu ada 6, yaitu niat yang pertama, yang kedua membasuh muka, yang ketiga membasuh kedua tangan sampai siku, yang keempat membasuh sebagian kepala, yang kelima membasuh kaki, dan yang keenam yaitu tertib. Sedangkan cara tayamum yaitu dengan cara pertama pasti kita harus niat bertayamum dan kemudian mengambil debu dengan 2 telapak tangan kita, lalu menekuk kedua tangan kita dan mengusap ke muka, kemudian ambil lagi debu lagi, habis itu diusap dari tangan sampai ke siku. Tayamum itu hanya 2 saja yang perlu dibasuh, perlu ditimpu dengan debu, yaitu hanya muka dan tangan sampai siku saja. Kemudian yaitu tata cara mandi wajib. Yang kita ketahui setiap perempuan nih yang sering yaitu setelah haid, dari informasi yang saya ketahui yang pertama yaitu caranya dengan cara kita mencuci tangan terlebih dahulu, kemudian kita membersihkan kemaluan kita, habis itu berwudu dengan sempurna dengan berniat untuk menghilangkan hadas besar, dan yang keempat mengguyur kepala dengan air sampai ke pangkal rambut bahkan ke seluruh tubuh. Kemudian kita juga mencuci kepala dan menyela-nyela rambut ataupun bagian-bagian yang nyelempit, yang terselempit ini tuh juga harus kita basuh dengan air. Mengguyur air pada seluruh tubuh badan dari bagian kanan kemudian ke bagian kiri. Kemudian boleh dilanjut dengan kegiatan tambahan-tambahan yang lain seperti keramas, sabunan itu juga boleh. Kemudian yang
keempat yaitu istinja. Istinja itu kan bersuci karena kita itu bajunya kotor dan sebagainya, kemudian untuk sholat gitu. Dan ketika sholat kita diharuskan bersih bajunya, bersih badannya, kemudian tempat yang kita gunakan juga harus bersih, teman-teman. Pemaknaan sufistik mengenai toharoh. Toharoh sendiri menurut Al-Jili adalah usaha untuk mensucikan diri dari kotoran jiwa dan hati dengan menghadirkan sifat-sifat ketuhanan dalam diri serta menghiasi laku diri dengan asma-asma Allah dalam menapaki hidup dan kehidupan sehingga terjernihkan dari kekurangan-kekurangan diri. Menurut Imam Al-Ghazali, toharoh itu menjadi empat kelompok dalam segi fikih, yaitu yang pertama bersuci dari berbagai hadas dan kotoran, bersuci dari perbuatan salah dan dosa, kemudian bersuci hati dari berbagai bentuk akhlak tercela dan kehinaan, dan yang terakhir yaitu bersuci dari kelalaian kita mengingat Allah. Adapun pemaknaan sufistik dari gerakan wudhu, yaitu yang pertama terkait dengan niat. Niat sendiri adalah sebagai salah satu syarat toharoh wudhu. Menurut Ibnu Arabi, secara batin hukumnya adalah sangat wajib. Namun apabila disyairkan itu bisa dihukumi sebagai sunnah. Dikatakan demikian karena niat memang merupakan pekerjaan wilayah batin. Kemudian membasuh tangan sampai pergelangan tangan. Dari sudut makna batin adalah penyucian tangan dari segala apa yang dilarang oleh syariat, seperti mencuri, berbuat aniaya. Maka makna batin dari membasuh tangan juga sebagai pelepasan diri dari kebodohan dan kelalaian. Ibnu Arabi mengatakan bahwa seseorang ketika membasuh atau mencuci tangan ketika berwudu, hendaknya ia mengikrarkan dalam hatinya bahwa ia sedang berjalan menuju Allah. Makna batin dari berkumur-kumur adalah membasahi lidah dengan zikir kepada Allah, la ilaha illallah, dan membebaskannya dari perkataan dusta atau kebohongan serta ucapan-ucapan makian, perkataan kotor, dan ujaran-ujaran kebencian. Yang keempat, memasukkan air ke hidung. Menurut Ibnu Arabi, makna batin dari memasukkan air ke hidung adalah Allah menggugurkan dan menurunkan kepongahan, keangkuhan, kesombongan dalam diri kita. Adapun membasuh muka. Membasuh muka sebagai salah satu anggota wudhu yang wajib. Bahkan para ulama juga sepakat akan kefarduannya. Ibnu Arabi mengatakan bahwa makna batin dari mencuci muka dalam berwudu adalah mawas diri atau malu di hadapan Allah secara mutlak, yakni hendaknya seseorang mengawasi seluruh perbuatan yang dilakukannya, baik dari sisi lahir ataupun dari sisi batin. Selain itu, seseorang malu di hadapan Allah untuk meninggalkan perintah-perintahnya dan mesti malu kepada Allah dalam melaksanakan larangannya.
Adapun makna batin dari mengusap kepala atau sebagian rambut. Menurut Ibnu Arabi, kepala adalah bagian yang terdekat dengan Tuhan dalam aspek teratas dalam tubuh manusia. Pengusapan kepala dalam wudhu sebagai bentuk menghambakan diri kepada Yang Maha Agung dan mengangkat kesombongan dalam diri. Penghambaan kepada Allah yang Maha Tinggi dengan penuh kerendahan diri merupakan wujud esensial dari ubudiyah seorang hamba. Kemudian makna batin pengusapan kedua telinga yaitu sebagai bentuk supaya kita dapat menjaga telinga kita untuk mendengarkan hal-hal yang kurang baik, supaya kita juga lebih sering mendengarkan hal-hal yang baik, dan juga ketika kita diberikan suatu informasi yang baik ataupun saran yang baik, kita juga dapat mengikutinya dengan baik. Anggota tubuh yang terakhir yang wajib dibasuh adalah kaki. Makna batin dari mencuci kedua kaki sampai di atas mata kaki yaitu dengan harapan untuk mencegah kaki kita itu melangkah ke tempat yang buruk, tempat kemaksiatan, dan supaya langkah-langkah kita itu lebih banyak untuk ke dalam hal kebaikan, seperti berangkat ke masjid, ke majelis, ataupun menuju ke ridha Allah. Menurut Sufi Persia, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, taharah terbagi menjadi dua, yaitu taharah secara dohir dan taharah secara batin. Taharah dohir dilakukan menggunakan air yang umum digunakan untuk taharah seperti berwudu. Sedangkan taharah secara batin yaitu menggunakan jalan pertaubatan ataupun dengan menggunakan jalan thariqah. Dalam pengertian fikih, wudhu seseorang akan batal apabila ia berhadas dan wajib baginya untuk berwudhu kembali dengan menggunakan air. Dalam dunia sofistik, kesucian itu akan batal sebab ia melakukan amal yang buruk, perilaku yang buruk, ataupun tidak melaksanakan proses-proses yang emang sudah ditentukan oleh di dunia sofistik. Dalam perspektif fikih, wudhu yang batal dapat diperbaiki dengan cara wudhu kembali kan. Sedangkan dalam perspektif tasawuf, cara bersucinya yaitu dengan keikhlasan hati untuk kembali bertobat, kemudian mengakui segala dosa dan perilaku kita yang salah, serta penuh penyesalan. Kemudian kita melakukan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengharapkan ampunan atas hal yang sudah kita lakukan. Hikmah toharoh yaitu ada 4. Yang pertama, pastinya terpelihara dalam kebersihan dan kesucian baik secara lahir maupun batin. Yang kedua, yaitu dapat memelihara seseorang dari terserangnya penyakit, karena dengan cara kita toharoh, tubuh kita itu akan dibersihkan semua. Baik kita harus mandi, kita harus menggunakan pakaian yang bersih, tempat kita harus bersih, sehingga itu memelihara kita dari terserangnya penyakit. Yang ketiga, kita dapat memahami bahwa bersuci adalah sebagian dari iman yang mana kita juga harus menjaganya. Dan yang keempat, yaitu memotivasi diri kita untuk lebih bisa membersihkan diri dari noda-noda kemaksiatan, baik noda-noda yang secara fisik maupun secara batin. Seperti kita tuh harus mengurangi menggibah karena itu adalah hal yang kurang baik, dan juga kita mungkin dilarang mengambil sesuatu yang bukan miliknya. Itu sehingga tohara juga mampu membuat kita memiliki motivasi untuk lebih baik kembali. Terdapat kutipan dari Imam Al-Ghazali bahwa kebahagiaan adalah ketika seseorang mampu menguasai nafsunya. Kesengsaraan adalah saat seseorang dikuasai oleh nafsunya. Baik, terima kasih. Demikian yang bisa saya sampaikan mengenai pembahasan yang saya sampaikan. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya, dan semoga sedikit ilmu yang saya sampaikan juga bisa bermanfaat untuk diri saya sendiri tentunya, dan juga
bagi orang yang mendengarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.